بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat menghadiri daurah dalam kelas tauhid akidah ahli Islam dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini hari pertama daurah. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat. Dari pagi tadi udah belajar hadis, udah belajar fikih, masya Allah. Sekarang kita belajar tauhid insya Allah. Dalam kajian yang pertama ini kita nggak langsung masuk kajian, tapi kita pengen tahu dulu siapa sih pengarang dari kitab Akidah Ahli Islam. Sebenarnya Akidah Ahli Islam ini adalah kitabnya Imam Haddad, masuk dalam kitab Nasaihud Diniyah. Masuk dalam kitab Nasaih Diniyah, kemudian dipisahin, dipecah. Sebenarnya nggak dipecah ya, cuman kita ambil bagian yang paling belakang, bagian Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian jadi kitab tersendiri yang namanya Akidah Ahli Islam. Nah, sepatutnya kita kalau belajar tuh pengen tahu man yudarisuna, siapa sih yang ngajarin kita tuh siapa. Beliau Imam Al-Haddad. Kata pepatah Indonesia, kalau dibilang tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita nggak tahu siapa guru kita, gimana kita bisa belajar kitabnya gitu. Kalau nggak kenal, gimana bisa jatuh cinta dengan kitab-kitabnya, pelajarannya, dan wali itu sendiri yaitu Imam Haddad. Jadi dalam pertemuan kali ini kita coba bahas Tarjimatul Mu'allif al-Imam Haddad. Kita kenalan sedikit dengan Imam Haddad yang nulis kitab Silsilah Haddad dan banyak sekali kitab-kitab yang lain. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana beliau ini lahir di tahun 1044 Hijriah. Kalau sekarang kita udah 1445 Hijriah, jadi sekitar 400-an tahun, 401 tahun yang lalu beliau hadir di tengah-tengah kita. Beliau lahirnya malam Kamis di bulan Safar, tanggal 5 Safar lahirlah Imam Haddad. Lahir di kota Subair. Subair itu kampung di pinggiran kota Tarim, dan sampai sekarang tempatnya itu masih banyak dikunjungi para peziarah, masih sering diziarahi. Jadi teman-teman kalau ke Tarim tuh pasti ziarah yang namanya tempat Al-Hawi ya, itu jejak-jejak Imam Haddad itu ada di sana. Dari kecil di usia balita, Imam Haddad itu kena penyakit panas, ummah, sampai demam tinggi, sampai yang menyebabkan matanya buta. Dari usia balita, belum juga 5 tahun, mata beliau udah buta, sehingga ibunya itu tawassul doa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jadikan kebutaan itu tidak menghalangi, tidak mempengaruhi ilmu beliau ya. Tidak mempengaruhi ilmu beliau di dalam keilmuannya, di dalam kewaliannya, di dalam ketakwaannya, juga di dalam ibadah beliau, sama sekali nggak ada pengaruhnya dengan matanya yang buta. Tetap bisa jadi orang bertakwa, tetap bisa jadi wali, tetap bisa ngarang kitab, tetap bisa jadi orang yang berilmu. Subhanallah, Imam Haddad. Beliau banyak berguru kepada para ulama di zamannya, antara lain
lain Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya, dan lain sebagainya, dari Ali Ba'alawi ataupun dari masyaikh dan lain-lain. Gurunya banyak, baik dari kalangan habaib ataupun dalam kalangan masyaikh. Waktu kecil itu lagi belajar suka mampir Masjid Ba'alawi ya, lagi belajar ya. Dalam waktu jeda sedikit istirahat kayak kita tadi tuh langsung mampir Masjid Ba'alawi. Kalau kita mungkin di Daruz Zahra tuh sholat duha gitu ya, istirahat, habis itu jajan. Beda sama Imam Haddad ya. Dalam jeda waktu kecil beliau belajar, di jeda waktu istirahat tuh duhanya udah selesai tadi ya sebelum berangkat. Apa yang beliau lakukan? Mampir ke Masjid Ba'alawi. Duha udah beres ya, bukan nunggu waktu istirahat. Beliau mampir Masjid Ba'alawi, sholat sunnah di waktu duha. Bukan sholat duha, tapi sholat sunnah di waktu duha antara 200 sampai 300 rakaat. Dan itu usia beliau saat itu masih kecil. Sudah berkarya di usia yang masih sangat muda, sudah bikin syair. Bahkan di antara syair yang beliau karang itu, beliau belum belajar tata bahasa, belum belajar grammar, belum belajar nahwu, belum belajar balaghah, belum belajar ilmu yang berkaitan dengan bahasa, tapi udah mampu bikin syair-syair. Kalau yang tahu Diwan Haddad itu kumpulan syair-syairnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bikin syair bahkan sebelum belajar tata bahasa, sampai katanya ulama ini syair Imam Haddad ini kita harap ada di hati semua para ahlul bait ya, kaum Bani Alawi harus tahu syairnya Imam Haddad karena mengandung maqasid di situ ya. Qasidahnya itu intinya mempermalukan dunia. Manfaat zahirnya itu nyata. Baru belajar qasidah, manfaat zahirnya itu nyata. Membuka hati kita ya, tidak untuk mengejar dunia dan menyemangati kita untuk membuka akhirat kita. Nyemangatin akhirat kita, menundukkan dunia di hadapan kita. Itu yang mendalami syair-syairnya Imam Haddad. Makanya katanya ulama wajib nih, khususnya Bani Alawi tahu qasidah-qasidah Imam Haddad. Ya, kita banyak tahu, mungkin ada yang tahu qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kita banyak tahu insyaallah. Nah, Imam Haddad ini berguru terus sampai jadi ulama ya. Itu kalau dibilang tadi qasidahnya manfaat zahirnya nyata, apalagi manfaat batinnya. Beliau berguru tanpa henti sampai jadi ulama besar. Dan kebutaannya tidak menghalangi beliau dan tidak menyulitkan beliau sama sekali. Udah sama kayak orang-orang normal ya. Ada orang yang ingkar dengan Imam Haddad, bingung ya. Kok bisa? Ini aneh, ini orang buta jadi ulama aja aneh. Apalagi bisa ngarang kitab, bisa nulis kitab. Tentunya Imam Haddad gak nulis secara nulis, pegang bolpen nulis gitu enggak, tapi secara imla'iyah. Beliau diktekan, beliau talkinkan, murid-muridnya yang nyatet ya. Muridnya yang nyatet gak pakai muswaddah, gak pakai tahqiq, gak pakai disusun lagi. Biasanya orang tuh kalau ngarang buku, ngarang tulisan disusun lagi, ada namanya editor, disusun lagi, ini bab awal, bab 1, bab 2, ini ringkasannya, ini muqaddimahnya, ini penutupnya. Masih perlu diedit, masih perlu disusun, tapi Imam Haddad enggak. Begitu diimla selesai, jahiz kitabnya, enggak pakai edit-editan. Enggak ada muswaddah, enggak ada tahqiq, enggak pakai disusun, langsung keluar jadi kitab, langsung siap, jahiz. Subhanallah ya. Tidak ada revisi bahkan sampai sekarang. Kita kalau sekolah kan kurikulum revisi terus, kurikulum 2014 ganti, kurikulum 2019 ganti, kurikulum 2024 edisi revisi. Ya, kitab anak SD, SMP itu selalu ada edisi revisi. Artinya apa? Teori yang pertama patah diganti teori yang baru. Tidak, untuk kitab Imam Haddad itu up to date sampai sekarang. Dari 400 tahun sampai sekarang up to date, sampai terus-terus generasi setelah kita, insya Allah gak ada revisi. Karena yang nulis orang yang berkah, orang yang ikhlas. Jadi Allah jagain.
Dan semua kitab Imam Haddad itu tidak ada yang muskil, tidak ada yang jadi permasalahan. Semua sesuai dengan kitab, sesuai Al-Quran, sesuai sunnah, ya, sesuai dengan kalam ulama. Padahal kitabnya itu tasawuf tingkat tinggi yang dibahas, tetapi tidak ada khilaf di antara ulama. Semua bisa diterima oleh semua kalangan dengan bahasa yang simpel, bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Orang awam aja bisa. Orang awam baca kitab Imam Haddad, kalau yang ngerti bahasa Arab ngerti, ya, paham. Ajaib ya. Kitabnya semuanya agung. Namun yang dianjurkan oleh ulama untuk dipelajari adalah kitab yang sekarang bakal kita pelajari, namanya kitab Nasoihud Diniyah dan kitab Risalah Mu'awanah. Walaupun kita nggak belajar full ya, kita belajar bagian akhir, insya Allah dapat sir dari Imam Haddad insya Allah. Nasoih Diniyah itu sampai dibilang adalah ringkasan kitab-kitabnya Imam Ghazali ya. Kitab Nasoih itu membentangkan banyak ilmu, menjawab semua tuduhan-tuduhan ahli bid'ah. Itu kalau ditanya tentang Thariqah Alawiyah itu ada 5 tertulis di kitab di situ ya. Ilmu, amal, khauf, wara', ikhlas. Itu thariqahnya mereka. Ilmu, amal, khauf, wara' dan ikhlas, ada 5. Katanya Syekh Ramadan Al-Buti, Hada Lukmuddin ya. 5 ini udah intisari agama ya, 5 hal itu ya. Kemudian ada kitab beliau namanya Sabilul Ibtikar yang dikarang saat usia beliau di atas 60 tahun tentang perjalanan umur manusia. Ada yang namanya Dakwatut Tammah, itu gimana sih dakwah yang sempurna. Itu beliau menulis untuk para ulama, buat para wali, nasihat untuk para pebisnis ya, nasihat untuk semua kalangan sampai kepada kaum kufar. Dulu kalau di Daruz Zahra ada tamu orangnya non muslim ya, saya masih ingat waktu itu Al-Fagirah lagi duduk-duduk, ada tamu bule banyak banget, sekitar 22 orang, dimasukkan ke ghurfa duyuf ya. Kemudian Hubabah nanya, ini tamunya muslim atau enggak, walaupun pandai bahasa Arab ternyata mereka tuh non muslim, lagi penelitian ya. Begitu tahu non muslim, maka dibagiinlah kitabnya Imam Haddad Risalah Mu'awanah. Di situ ada nasihat juga ya, cocok bagi orang-orang kufar untuk menemukan hidayah ya, karena kitabnya Imam Haddad ini bisa untuk semua kalangan ya. Katanya Hubabah, kalau dia muslim kita jamu, kita kasih makan, tapi kalau dia non muslim kita kasih kitab. Nah, ada terjemah Risalah Mu'awanah yang bahasa Inggris, ada. Kitabnya Imam Haddad itu diterjemahkan berbagai bahasa. Aku juga punya, dikasih temen, namanya The Book of Assistant. Itu kalau nggak salah Mustafa Al-Badawi penerjemahnya. Kalau yang Indonesia namanya Menggapai Rahasia Hati judulnya. Itu kitabnya Imam Haddad Risalah Mu'awanah. Kemudian yang tentang Thariqah Alawi ada kitab beliau namanya yaitu tadi Risalah Mu'awanah. Nah, detailnya itu ada di situ, dibaca, diamalkan ya. Nah, kita dapat dari kitab tersebut semuanya, ada Al-Quran, ada hadis, semua dibuat simpel sesuai hadisnya Nabi Muhammad SAW. Imam Haddad itu salah satu sirnya beliau ya, beliau itu mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua sunnah, gak pakai milih-milih, gak kayak kita ya, masih sebagian kecil ngamali. Ya Alhamdulillah, masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini Imam Haddad emang niat betul dalam dirinya mau ngamalin semua sunnah Nabi. Sampai ketika mau meninggal dunia, Imam Haddad ada kepikiran satu sunnah yang belum dijalanin. Kenapa? Rambut beliau pendek, akhirnya doa, minta angkat tangan sama Allah, ya Allah, hanya satu sunnah yang belum aku kerjakan. Nabi Muhammad itu rambutnya panjang sampai di bawah telinga, sementara rambutku pendek. Saat itu juga doanya terkabul langsung sama Allah, dibuat panjang, seret, baru kemudian beliau meninggal dunia. Subhanallah, gak pernah ninggalin bahkan satu sunnah Nabi Muhammad SAW, makanya jadi orang besar.
Kata Habib Ali Habsyi, Rasulullah itu gembira dengan cucunya Imam Haddad ya. Beliau adalah kesayangan Nabi Muhammad, salah satu versi cucu terbaik dari Nabi Muhammad SAW ya. Karena siapa sayyid yang paling afdol adalah yang paling bisa meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Katanya Habib Hamid bin Umar, yang mau bikin syair silahkan bikin, yang mau bikin kitab silahkan bikin kitab, tapi tetap aja ya, Imam Haddad yang number one, yang nomor satu. Imam Haddad mengalahkan semuanya, syairnya, kitabnya, subhanallah. Ini bukan sembarang orang ya. Kita nih belajar kitab yang waduh tinggi sebenarnya ya. Kitabnya orang besar. Jadi kita ngaji bareng ini ceritanya. Gurunya Imam Haddad. Bahkan kalau kita tadi niat sebelum belajar, yang kita baca juga niatnya Imam Haddad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim ya kan. Imam Haddad tuh memuji karya-karya Imam Ghazali. Beliau menukil dari karya Imam Ghazali. Gak malu, gak sungkan ya, karena sifat beliau yang haus ilmu. Beliau tahu semua ulama bersaudara. Beliau menukil karya-karya Imam Ghazali, gak pakai malu, gak pakai sungkan, namanya ilmu. Bahkan dikatakan oleh ulama, kenapa begitu? Ya karena Imam Ghazali lahirnya lebih dulu dari Imam Haddad. Seandainya Imam Haddad yang lebih dulu, Imam Ghazali datang kemudian, niscaya Imam Ghazali yang akan menukil karya-karya Imam Haddad. Itu ulama itu bersaudara. Imam Haddad itu pernah pergi haji di usia muda, masih 35 tahun, tahun 1079 Hijriah. Imam Haddad pergi haji jadi imam di Masjidil Haram ketika itu. Imam Haddad seneng mereka, yang hadir ulama, akhirnya dijadiin imam di Masjidil Haram. Kemudian tahun 1132 Hijriah, usia beliau 88 tahun, di bulan Dzulqa'dah tanggal 7, 313 tahun yang lalu ya, Senin malam Selasa itu wafatnya Imam Haddad. Usia 88 tahun 9 bulan kurang 3 hari. Walaupun beliau udah meninggal, tapi kitabnya banyak manfaatnya sampai sekarang ya. Kita kalau pengen nyambung, pelajari kitabnya Imam Haddad. Kitabnya manfaat, diterjemah banyak bahasa, bahasa Inggris, bahasa Swahili, bahasa apapun ya. Banyak yang masuk Islam karena kitabnya Imam Haddad ya. Baca Risalah Mu'awana, tertegun hatinya, terketuk, langsung masuk Islam ya. Gak bisa baca, paling gak kita punya kitab Imam Haddad. Harus ya, di dalam rumah kita, insya Allah rumahnya aman insya Allah. Gak ngerti kitabnya, gak bisa baca, itu ada Ratib Haddad ya. Ratib Haddad harus kita tahu, zikirnya harus kita hafal. Beliau itu gak ngarang zikir tapi ngumpulin zikirnya. Bukan beliau yang ngarang zikir tapi nyusun zikir-zikirnya. Zikiran Nabi Muhammad SAW, Wiridul Latif pagi dan sore hari. Ada Hizbun Nasr, ada juga Hizbun Nasr itu dibaca duhur ya, 3 menit selesai. Ada Rotibus Syahir atau kita kenal dengan Rotib Haddad ya, dibaca ya di seluruh dunia, bahkan dibaca di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ketika itu ya. Ulama tarim itu belum bisa tenang kalau maghrib gak baca ratib, kalau isya belum baca ratib, atau tidur kalau belum baca ratib tuh mereka gak tenang. Sesibuk apapun, mau di kendaraan, mau di rumah, tetap gak bisa tidur kalau gak baca ratib ya. Gak enak, ada sesuatu yang kurang kalau gak baca ratib ya. Jadi rutinin tiap malam baca ratib. Di Tarim semua masjid pasti baca Ratibul Haddad ya. Jangan ditinggal, ini simple, mudah ya, kalau mau meneladani Imam Haddad ya. Kita mau neladanin karamahnya gak bisa, masih jauh. Paling enggak teladani zikir-zikirnya Imam Haddad yang udah disusun ya. Ibarat obat, kita tinggal minum, gak perlu repot-repot nyusun, langsung minum masuk.